Innova Diesel tahun 2008. Keluhannya engine mogok di starter, cuman tidak bisa hidup. Itu keluhan dari pelanggan. Coba kita start dulu untuk konfirmasi. Nah, itu gejala dari Innova Diesel ini sesuai dengan informasi dari pelanggan. Berhubung hari ini hari Minggu, nanti malam insya Allah akan saya lakukan pengambilan data terkait dengan trouble di Innova Diesel ini. Doakan mudah-mudahan selesai dan juga bisa memberikan informasi terkait dengan pengerjaan Innova Diesel tersebut. Baik, kita tunggu nanti malam untuk pemeriksaan kendaraan tersebut. Oke, kita cek lagi ya untuk setelah start. Kita cek lagi untuk read valve code-nya yang muncul apa. Nah, muncul kode DTC P0627. Jadi nanti kita coba pelajari dari kode DTC berikut. P0627 ini terkait dengan fuel pump control circuit open ya. Kalau P0627 berarti terkait dengan suction control valve. Sebelum kita memperbaiki kendaraan terkait dengan kode DTC P0627, kita bisa mencari referensi terkait dengan kendaraan Innova tersebut dengan trouble P0627. Kita coba masuk di sebuah web yang berisikan informasi workshop manual untuk kendaraan Hilux ya. Untuk kendaraan Hilux, saya pakai kendaraan Hilux. Paling tidak ini sama dengan untuk Toyota Innova. Nah, Anda bisa ketik di sini di halaman web itu SKCM SPV TLTD. Ini ada .org/AGH itu muncul karena saya sudah sering pakai. Terus slash lagi m/Toyota /Hilux /index 2 .html. Nah, ini Anda bisa ketik tadi, saya ulang lagi, skcm spv tltd.org/m/toyota/hilux/index atau garis miring index 2.html. Oke, kita masuk. Nah, untuk mencari trouble kita masuk ke engine. Engine-nya karena 2KD, ini 1 GRV engine ya, ini gasolin. Ini 1 KD, ini 2 KD. Nah, ini kita perhatikan kode DTC nya adalah P06
27. Nah, kita klik. Nah, di situ terkait dengan suction control valve ya pada common rail system. Nah, di sini kodenya adalah P0627/78. Itu kalau kita jumper pin untuk di pin DLC ya, kita hitung kedipannya berapa. Kalau kedipannya nilai 78 ya berarti sama dengan P0627. Nah, di situ DTC detection kondisinya itu open atau rangkaian terbuka ataupun short ya, rangkaian hubungan pendek pada suction control valve circuit selama 0,5 detik. Nanti akan dimunculkan kode P0627. Nah, untuk trouble areanya itu adalah kemungkinan open ataupun short pada suction control valve circuit. Ya, memang dari istilahnya wearingnya ataupun kerusakan suction control valve itu. Dan juga terakhir adalah ECM. Nah, terkait dengan trouble itu sebagai petunjuknya, yaitu dimana kita bisa melihat pressure pada rel itu pada saat kondisi idling, yaitu kurang lebih 25 sampai 35 MPa, 2500 rpm tanpa beban itu 35 sampai 55 MPa. Nah, jadi kita harus lihat data listnya pada saat kita start. Paling tidak di situ pressure harus memenuhi targetnya. Terus terkait dengan wiring diagramnya, nah ini ada suction control valve terminal nomor 1 ya. Pada ECM itu terminal E8 pin nomor 2 PCV plus, warna kabelnya adalah hijau strip putih. Terus pin nomor 2 pada suction control valve sama pin nomor 1 E8 ECM itu PCV min. Jadi sisi groundingnya itu warna kabelnya adalah hijau strip kuning. Jadi kemungkinan kalau warna kabel itu kemungkinan berbeda karena ini saya pakai punyanya Hilux. Nah, jadi trouble areanya sebelum melakukan pemeriksaan di kendaraan paling tidak kita ada petunjuk sedikit. Nah, berarti kita terkait dengan hal yang paling mudah, yaitu data stream dulu. Kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya terkait dengan fuel pressure ya, terkait dengan target current SCV. Target current SCV nya ada enggak? Kan gitu. Ada, tetapi apakah SCV itu membuka atau tidak, kita bisa melihat data list reference-nya atau data listnya di fuel pressure. Tetapi dengan catatan untuk jalur bahan bakar ataupun suplai pump sudah dalam kondisi normal ya. Kalau ini P0627 kan memang dari sirkuitnya, maksudnya dalam artian secara elektrikalnya, bukan secara mekanikal, karena ada kaitannya dengan sirkuit. Nah, kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan SCV. Nanti silahkan dilihat lagi videonya berapa nilai standarnya, bagaimana cara pemeriksaan SCV. Tetapi nanti kita juga melakukan bikin alat untuk kontrol SCV tersebut. Jadi nanti silahkan simak video selanjutnya. Terus kita bisa juga pada saat pemeriksaan wiring diagram ya, pastikan wiring diagram pin nomor 1 S8 SCV dengan
pin nomor 2 ya, E8 PCV plus pada ECM itu terhubung. Jadi silahkan dilepas kondisi konektornya pada ECM sama SCV. Terus periksa juga itu pada terminal nomor 2 S8 SCV sama E8 pin nomor 1 PCV min. Itu harus ada hubungan. Dan periksa apakah keduanya short atau tidak. Jadi Anda periksa juga, ukur. Dan juga ukur terhadap dengan ground. Ada, siapa tahu ada kabel yang mengelupas terus mengenai bodi kendaraan. Jadi pastikan kan kedua kabel ini dalam kondisi normal. Nah, baru kalau sudah wiring bagus, terus baru pemeriksaan SCV. Mungkin dalam video ini akan saya bikinkan tutorial untuk cara bikin alat sederhana, tapi mungkin nanti tetap perlu perbaikan ya. Nanti bisa teman-teman kembangkan sendiri. Jadi pengontrolannya secara duty dan berfrekuensi 250 Hz. Tapi sebenarnya untuk masalah frekuensi itu kita bisa atur karena adjustable. Jadi bisa diatur sesuka kita. Mulai dari 0 sampai 999 Hz. Nah, terkait dengan pemeriksaan SCV, di situ nilai standarnya kemarin sudah saya sampaikan sih, tapi tidak apa-apa, ini berhubung di sini sudah ada datanya. Nah, ini adalah 1,9 sampai 2,3 pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi kalau pemeriksaan ya dalam kondisi dingin, dalam artian kondisi suhu normal. Jadi pada saat kondisi itu akan mendekati nilainya dengan nilai standar. Nah, ini nilai standarnya untuk SCV. Terus ini adalah konektor pada PCM, ada PCV min, ada PCV plus. Nanti di video juga saya tunjukkan mana PCV plus sama PCV min. Nah, kadang-kadang teman-teman juga melakukan pengukuran yang kurang tepat. Nah, yaitu dengan menggunakan avometer. Jadi mengukur tegangannya pada saat start, diukur tegangan yang keluar ke SCV. Nah, nantinya di situ akan menghasilkan nilai yang kurang tepat ya. Jadi alat yang cocok itu adalah kita menggunakan osiloskop. Nah, kita harus menggunakan osiloskop itu terkait dengan pemeriksaan atau pengukuran tegangan pada SCV, sinyal SCV. Jadi kita tidak boleh menggunakan voltmeter walaupun itu digital, karena kemampuan avometer atau voltmeter itu untuk menampilkan real tegangan yang dikeluarkan oleh SCV itu tidak akan bisa akurat. Karena kalau kita lihat di sini, misal untuk PCV plus di situ ada 5 milisecond per div, itu karena terkait dengan periode ya, itu yang arah mendatarnya. Tapi kalau arah vertikalnya itu setiap bloknya, setiap kotaknya itu adalah kaitannya dengan tegangan. Jadi tingginya tegangan. Kalau satu kotaknya 10 volt, maka lebih sedikit dari sini, ya kurang lebih antara 12 sampai 13 volt. Itu osiloskop bisa menampilkan. Sedangkan untuk yang mendatar atau horizontal itu terkait dengan waktu. Jadi setiap kotaknya itu adalah 5 milisecond atau 5 milidetik setiap kotaknya atau setiap divisinya. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan
nilai tegangan yang akurat, kita harus menggunakan sebuah osiloskop. Jadi kita tidak bisa atau nilainya tidak akan akurat kalau kita menggunakan sebuah voltmeter sekalipun itu digital. Itu terkait dengan pemeriksaan SCV. Baik, kita lanjut nanti untuk pemeriksaan di kendaraannya. Jadi simak terus video berikut dan terima kasih. Baik, kita lanjut untuk pengambilan data kendaraan dulu. Yang seperti saya sampaikan kemarin tidak bisa hidup, kita scan dulu. Kita lihat data stream dulu untuk analisa. Ada beberapa poin penting yang harus kita lihat. Ini baterai voltage, terus engine speed, fuel pressure, terus injection volume, main injection period, terus target common rail pressure, target SCV current, sama starter signal. Oke. Ini beberapa data penting yang harus kita perhatikan. Kita coba start. Engine speed diperhatikan, sama target current SCV, sama injection volume, sama main injection period. Kita start. Nah, di situ ada target current SCV nya 1176 mA, tetapi fuel pressure tidak naik. Kita cek lagi engine speed. Engine speed terdeteksi ya, tapi fuel pressure tidak naik. Terus sama main injection period tidak muncul, otomatis bahan bakar nggak bakal diinjeksikan oleh injektor. Ini yang sebagai data analisa. Jadi ada beberapa poin penting yang harus dipikirkan nanti. Oke, kita cukup. Apa saja poin yang harus diperiksa nanti saya sampaikan di bench ya.
Oke, terima kasih. Baik, ketemu lagi, sambungan dari yang video kemarin. Ini saya mendapatkan pekerjaan, informasinya engine tidak bisa hidup, ya. Kalau kita perhatikan dari pembahasan kemarin terkait dengan suction control valve. Nah, untuk suction control valve di sini gejalanya itu tidak bisa bekerja, sedangkan ECU ini sudah saya running. Nah, ini adalah suction control valve, ini check engine-nya. Nah, untuk signal injektor itu sudah keluar, menandakan bahwa engine sudah bisa hidup. Nah, kita lihat data stream dulu. Kita lihat data stream untuk baterai voltage sekitar 11 volt, engine speed kurang lebih 300 rpm, fuel pressure kita setting di 27.820 kPa. Di situ untuk injection volume yang terhitung adalah 50,21 mm3 per langkah, sedangkan main injection periodenya kurang lebih 1834 mikrosecond. Target common railnya sekitar 45.000 kPa. Itu yang yang dihitung oleh atau yang ditargetkan oleh ECU. Nah, sedangkan target SCV current, maksudnya arusnya, itu yang ditargetkan oleh ECU untuk bisa memenuhi target pressure, yaitu adalah 1614 mA atau kurang lebih ya 1,6 ampere. Nah, ini sebenarnya data perintah dari ECU untuk mengontrol kerja SCV. Nah, perintahnya sudah ada, tapi untuk SCV sendiri itu tidak bekerja. Nah, untuk SCV tidak bisa bekerja. Nah, kalau kita lihat, saya cek nih menggunakan frekuensi, itu adalah 0 Hz. Nah, nanti setelah perbaikan mungkin akan saya tes ulang untuk mengetahui cara kerja atau bagaimana ECU itu mengontrol sebuah suction control valve. Nah, untuk video selanjutnya ya saya harapkan untuk pekerjaan ECU ini bisa deal. Kita estimasi dulu ke konsumen memang benar bahwasanya ECU-nya bermasalah. Mudah-mudahan doakan bisa deal dan bisa selesai. Nanti kalau sudah selesai, dilanjut video testingnya untuk mengetahui berapa sih frekuensi dari suction control valve. Terima kasih. Kita tunggu video selanjutnya. Baik, kita sudah di kendaraan. Ada beberapa teman kemarin bertanya dan melakukan pemeriksaan tegangan yang ada di SCV. Kaitannya dengan SCV, kok ini keluarnya SCV gak ada 12 volt. Jadi kita coba melakukan pemeriksaan ini setelah mobil sudah yang kemarin yang muncul kode CCTV 0627. Ini adalah terminal untuk
PCV plus, dan yang atasnya adalah PCV min atau SCV plus SCV min. Ini kabel dua ini berhubungan dengan SCV. Kalau teman-teman melakukan pemeriksaan dengan sebuah voltmeter ya, ini nanti nilai tersebut tidak akan bisa akurat. Jadi kita coba melakukan pemeriksaan tegangan yang menuju ke SCV dari terminal ECU SCV plus. Kita coba lakukan pemeriksaan tegangan pada saat posisi start. Ini di posisi PCV plus atau SCV plus yang warna hijau strip putih. Oke, kita cek ya, kita coba start ya, start. Oke ya, hanya 2,7 volt, jadi kurang lebih 2,7 volt. Nah, ini merupakan salah satu pemeriksaan aktuator yang kurang cocok ya, jadi harus menggunakan sebuah osiloskop. Jadi kita coba lihat. Kita channel 2 kita off-kan dulu. Ini untuk positif, ini untuk sisi negatifnya. Nah, ini Anda perhatikan, ini kita ganti ke channel 5. Oke, kita ganti untuk biar lebih kelihatan ya, 20 milisecond, kurang jelas ya. Nah, nih ngeblur. Ini contoh untuk sinyal dari, nanti kita bisa hitung berapa sih frekuensinya. Nah, ini frekuensinya adalah 250 Hz untuk pengontrolan SCV. Kita coba duty rasionya. Nanti kita bisa hitung sih berapa sih duty rasionya nanti dalam kondisi seperti ini. Cuman engine-nya masih kurang bagus, agak sedikit abnormal idulnya. Oke, kita sudah dapat data. Jadi pemeriksaan yang
cocok untuk sebuah aktuator yang dikontrol secara duty ya, itu lebih baik atau lebih akuratnya menggunakan dengan osiloskop. Nah, untuk osiloskop Anda bisa membeli secara online. Kalau saya menggunakan Hantek ya, untuk mereknya ini lebih sedikit ekonomis untuk harganya, tapi kegunaannya cukup sangat membantu sekali. Nanti kalau Anda butuh sebuah osiloskop, Anda bisa menghubungi di store kami, yaitu X Indo Diag.